Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat malam Sobat Maestro yang dikasih dalam Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Kita bersyukur karena malam hari ini kita ada di hari ketiga di tahun yang baru. Sungguh penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan itu nyata dalam kehidupan setiap kita. Karena itu kita mau mengimani di sepanjang tahun 2022 ini kita akan lihat pertolongan Tuhan, kita akan lihat pembelaan Tuhan, kita akan lihat pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Betul, di tahun 2021 ada banyak tantangan, tapi kalau kita boleh ada di hari ini, saudaraku, kita ada di hari ketiga di tahun yang baru, berarti masalah bukanlah akhir dari segala sesuatunya. Ada banyak yang bilang, pendeta saya punya pergumulan ini, saya punya masalah ini, saya punya menghadapi tantangan ini. Tapi kita bersyukur kita ada di tahun yang baru, saudaraku. Berarti masalah bukanlah akhir dari hidup kita, pergumulan kita bukanlah akhir dari hidup kita. Kenapa? Karena kita masih punya Tuhan. Kita masih punya Tuhan, berarti kita masih akan melihat mujizat, dan mujizat selalu ada buat setiap orang yang berharap, berseru dan percaya kepada Yesus. Haleluya. Masih bersama saya Pendeta Glenn Latuheru dalam program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan malam hari ini. Kita mau bersyukur, kita mau datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur kami ada di hari ketiga di tahun yang baru. Secara khusus kami membuka minggu yang baru ini dalam berkat anugerah Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami. Karena itu kami rindu dalam setiap kegiatan dan aktivitas kami yang Tuhan titipkan, yang Allah percayakan dalam hidup kami. Kami rindu mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus sampaikan sesuatu bagi kami sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, Sobat Maestro yang dikasih dalam Tuhan, di sepanjang tahun 2022 ini kita tidak tahu apa yang terjadi. Kita baru menginjak hari ketiga saat ini, berarti masih ada 362 hari lagi kita akan jalani tahun 2022. Kita nggak mau pusing dengan apa yang terjadi di tahun 2022, sekalipun ada yang bilang, ya kan ada tafsiran-tafsiran bahwa tahun 2022 akan ada bencana yang besar. Sudah dikasih dalam Tuhan, hidup kita tidak ditentukan oleh apa kata orang tentang kita. Hidup kita tidak ditentukan oleh apa yang menjadi masalah-masalah dalam hidup kita. Hidup kita ditentukan oleh firman Tuhan. Karena Alkitab jelas mencatat, apa yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali kepada Allah dengan sia-sia, melainkan akan mengerjakan apa yang Dia kehendaki dan berhasil dalam apa yang Dia suruhkan. Berarti hidup kita ditentukan oleh firman. Asalkan kita mau percaya, asalkan kita tidak bimbang, kita akan terima apa yang Tuhan janjikan buat hidup kita. Katakan amin. Sehingga akhirnya kita mau beriman, kita mau percaya, kita mau melangkah di sepanjang tahun 2022 ini akan menjadi tahun di mana rencana Tuhan tergenapi dalam kehidupan setiap kita. Katakan amin. Itu sebabnya saya membagikan satu kebenaran firman Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Sobat Maestro, dalam Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Saya mengerti betul ayat firman Tuhan ini sudah pada tahu, ya kan? Tapi izinkan saya kembali membacakan buat setiap kita, dan izinkan saya kembali membawakan setiap kita untuk menyadarkan, untuk mengingatkan kita bahwa kita masih punya Tuhan yang memiliki rencana yang besar, rencana yang luar biasa untuk kehidupan kita. Alkitab jelas katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku, ada pada Tuhan, mengenai saudara dan saya. Tuhan tahu. Tuhan merencanakan apa sih dalam kehidupan saya? Ini rencana Tuhan, saudaraku. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Haleluya. Dan bukan rancangan kecelakaan. Jelas, garis bawahi ini yang Tuhan berikan, yang Tuhan rancangkan, yang Tuhan buat, yang Tuhan atur segala sesuatunya adalah rancangan damai sejahtera.
Dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk apa? Tujuannya agar kita manusia dapat menikmati hidup hari depan yang penuh dengan harapan. Ada banyak anak-anak Tuhan hari-hari ini udah kehilangan pengharapan. Udahlah berdoa, buat apa lagi saya berdoa pendeta, rumah tangga saya juga gak mungkin dipulihkan. Udahlah gak mungkin suami saya bisa kembali pendeta, gak mungkin lah sakit penyakit saya disembuhkan. Udah gak mungkin lah saya dapat pekerjaan, usaha saya udah hancur. Lihat saudara, orang-orang sudah mulai kehilangan pengharapan. Padahal Tuhan berfirman, haleluya, ini yang harus kita pegang. Firman Tuhan jelas katakan, aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yakni rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada saudara dan saya, untuk menganugerahkan, untuk menyediakan hari depan yang penuh harapan. Jadi hidup kita harus memiliki harapan. Kenapa? Karena Tuhan memberikan hidup yang penuh dengan pengharapan. Kita gak mau jadi orang-orang yang hidup gak memiliki pengharapan, karena kita tahu pengharapan saya kepada Kristus, pengharapan saya di dalam tangan Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Saya berharap rumah tangga saya dipulihkan, dan itu pasti terjadi selama saya mengandalkan Tuhan, selama saya menaruh pengharapan kepada Tuhan, selama saya mau merendahkan hati saya di hadapan Tuhan. Saya pasti akan melihat mujizat terjadi dalam hidup saya, dalam rumah tangga saya, dalam ekonomi saya, dalam kesehatan saya. Kenapa? Karena hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Ini yang saya bilang, hidup yang memiliki pengharapan. Jadi Tuhan sudah menyediakan rancangan yang dahsyat. Tuhan sudah mengaruniakan sesuatu yang besar dalam hidup kita. Sehingga akhirnya kedatangan Yesus yang baru-baru kemarin kita merayakan sebagai Natal Yesus Kristus, mengingatkan kita bahwa Yesus datang untuk membawa kita kembali dalam rencananya yang ajaib, rencananya yang besar. Dosa menggagalkan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Dosa membuat kita terpisah, terjauh, jadi jauh hubungan kita dengan Tuhan. Tapi Yesus datang untuk menyelamatkan kita dan membawa kita kembali masuk dalam rencana Allah yang sempurna. Itu sebabnya hari ini sebagai hamba Allah, sebagai rekan sekerja Tuhan, sebagai sahabat, saya mengingatkan kepada setiap kita yang malam hari ini mendengarkan firman Tuhan. Bukan suatu kebetulan engkau mendengarkan siaran ini. Tuhan sedang menyampaikan sesuatu buat setiap kita, mengingatkan kepada setiap kita bahwa Tuhan punya rencana yang dahsyat atas hidupmu, saudaraku. Tidak ada masalah pergumulan yang dapat menggagalkan rencana Tuhan. Itu sebabnya Ayub berkata dalam Ayub 42 ayat yang kedua, aku tahu bahwa Engkau Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub tahu, sekalipun segala sesuatu diambil dari hidupnya, sekalipun segala sesuatu dimurnikan dari atas dirinya, Ayub mengerti betul bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Ayub hidup takut akan Tuhan. Ayub hidup setia, Ayub hidup jujur, Ayub hidup takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan. Tapi Tuhan izinkan sesuatu goncangan terjadi, bukan hanya rumah tangganya, tapi anak-anaknya, bukan hanya anak-anaknya, tapi harta bendanya, bukan hanya harta bendanya, tapi seluruh kesehatannya. Tuhan izinkan diproses, dibentuk. Tapi yang Ayub ingatkan buat setiap kita hari ini, bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Kita masih punya Tuhan yang memiliki plan, memiliki rencana, memiliki tujuan untuk membawa kita masuk dalam rencananya yang ajaib. Tugas kita adalah percaya bahwa apapun yang hari-hari ini terjadi tidak dapat menggagalkan rencana Tuhan dalam kehidupan saya. Apa rencana Tuhan? Hari depan yang penuh harapan. Sebab Yesus hadir, Yesus mati buat kita untuk membuat jalan agar hidup kita masuk kembali dalam rencana Allah yang sempurna. Ingatlah akan hal ini, saudaraku. Masalahmu bukanlah akhir dari hidupmu. Pergumulanmu bukanlah akhir dari segala sesuatunya. Kita masih punya Tuhan, dan Tuhan berkata, "Nah, aku tahu rencanaku dalam hidupmu, membawa engkau masuk kepada hari depan yang penuh harapan." Mari kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Hari ini bukan suatu kebetulan kami dapat mendengarkan firman-Mu. Di tengah-tengah aktivitas kegiatan kami, Tuhan tolong kami, Tuhan mampukan kami untuk mengerti bahwa hari ini, kalaupun kami masih ada dalam pergumulan yang membuat seringkali kami kecewa, seringkali kami luka, seringkali kami down, hari ini kami diingatkan bahwa kami masih punya Tuhan yang sanggup mereka-rekakan yang jahat, mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Kami masih punya Tuhan yang sanggup memutarbalikkan keadaan. Kami masih punya Tuhan yang
sanggup mengubah kutuk menjadi berkat. Kami masih punya Tuhan yang hebat, yang handal dalam membuat mujizat dalam hidup kami. Tuhan, hamba berdoa buat Sobat Maestro dimanapun mereka berada. Kuatkan hati mereka ya Roh Kudus untuk tetap terus mengingat bahwa Engkau punya rencana yang besar dalam hidup mereka. Berkat-Mu ada atas setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.